Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau memberikan insight dari seminar yang saya ikuti tadi atau training yang saya ikuti tadi tentang problem solving. Bagaimana cara kita menghadapi sebuah masalah. Pasti teman-teman itu sudah gak asing lagi ketika kita menghadapi sebuah masalah, entah itu masalah keluarga, masalah percintaan, masalah pertemanan, masalah pekerjaan, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita supaya kita nih bisa menghadapi masalah tersebut dengan tenang, bisa menghadapi masalah tersebut dengan sistematis gitu ya. Nggak asal-asalan saat memilih solusi dari masalah tersebut. Memikirkan dampak dari keputusan yang kita ambil saat kita menghadapi sebuah masalah tersebut. Karena banyak orang yang stres ketika mereka menghadapi sebuah masalah karena mereka terlalu fokus kepada area yang di luar kendali mereka. Gitu. Apa aja tuh area di luar kendali mereka? Yang pertama, ada cuaca. Gitu. Kita nggak bisa mengendalikan cuaca. Karena yang bisa mengendalikan cuaca hanya Tuhan yang ada di atas. Terus ada juga krisis, bencana, terus sikap orang lain. Kita nggak bisa membuat orang lain bersikap baik kepada kita, tapi kita bisa mengubah pemikiran kita kepada orang tersebut, seperti itu. Terus ada juga kebijakan, misalnya kebijakan dari pemerintah. Lalu ada juga situasi, tren. Kita nggak bisa memaksakan trennya, gitu. Karena tren itu adalah tren. Terus politik, gitu ya. Nah, lalu area apa aja yang bisa kita kendalikan? Gitu. Yang pertama, ada sikap, ada usaha, ada kemampuan, ada persepsi kita sendiri, komitmen dan komitmen, gitu. Nah, banyak orang-orang itu mereka terlalu fokusnya nih, aku ini gini-gini. Mereka terlalu banyak menyalahkan keadaan, gitu. Padahal kalau lebih dicermati lagi, gitu ya, kalau misalnya kita terlalu berlarut-larut untuk menyalahkan keadaan, kita pasti akan ujung-ujungnya stres juga, gitu. Yang pertama. Yang kedua, kita akan kesulitan untuk mencari solusi-solusinya ketika kita terlalu fokus kepada keadaannya, gitu. Terlalu menyalahkan keadaan. Keadaannya gini, kok kan keadaannya kayak gini, gitu. Coba deh pelan-pelan kita alihkan fokusnya kepada diri kita sendiri. Jangan terlalu fokus kepada keadaan, tapi fokuskan kepada diri kita sendiri, gitu ya. Tentang bagaimana sikap kita ketika, contoh nih, bagaimana sikap kita ketika orang lain menghina kita, bagaimana sikap kita ketika orang lain menjatuhkan kita, gitu. Terus perkataan kita, persepsi kita, gitu, kemauan kita, kemampuan kita, dan juga komitmen, gitu ya. Nah, itu perlu ditingkatkan. Misal nih, orang lain menjatuhkan kita, Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan? Itu apakah kita harus menghina orang lain, menghina orang itu kembali, gitu kan enggak, gitu ya. Nah, yang dapat kita lakukan adalah mengubah persepsi kita kepada orang itu. Yang awalnya mungkin kita benci kepada orang itu, bisa jadi iya, gitu. Berarti aku harus meningkatkan skillku nih, aku harus meningkatkan kemampuanku nih, gitu. Aku harus buktikan kepada orang itu bahwasanya kemampuanku tuh nggak kayak gitu loh, gitu. Nah, terus mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama tentang SWOT, gitu ya. SWOT itu apa? Strength, weakness, opportunity, sama threat. Yang pertama kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, dan yang keempat adalah ancaman. Kalau misalnya yang diambil dari kemarin waktu kejadian pandemi COVID-19, saat pandemi COVID-19 kita udah gak asing lagi dengan pembelajaran daring. Nah, bisa tuh kita analisa SWOT tentang pembelajaran daring, gitu kan? Karena pasti setiap kejadian itu ada plus minusnya. Nah, yang pertama kekuatannya, gitu. Yang kekuatannya dari pembelajaran daring, gitu ya. Yang pertama, guru dan peserta didik mereka lebih kreatif untuk memberikan materi-materi kepada anak-anak, gitu. Yang awalnya gurunya mungkin nggak bisa untuk editing atau nggak bisa untuk bikin video pembelajaran yang menarik, akhirnya gurunya
oh iya nih aku akan searching gimana sih caranya untuk bikin video pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Oh iya gimana ya caranya supaya aku bisa bikin materi atau gambar-gambar yang lucu-lucu untuk anak-anak ya gitu, supaya mereka nggak bosen. Nah akhirnya apa, guru-guru yang awalnya mungkin flat atau cuma mungkin sekedar tulis menulis di papan aja, akhirnya belajar untuk oh seperti ini, membuat videografi, membuat fotografi yang mungkin menarik perhatian anak-anak seperti itu. Lalu yang kedua, anak-anak lebih mudah diawasi oleh orang tua gitu. Nah terus yang kedua nih, weakness atau kelemahan. Kalau ketika kemarin saat pembelajaran daring, anak-anak ini banyaknya mulai jenuh gitu, karena mereka kok aku di rumah aja ya gitu ya. Mereka yang pertama mungkin mengeluhkan tidak dapat uang saku, terus mereka akan mengeluhkan kalau misalnya mereka di rumah aja gitu, mereka nggak bertemu dengan teman-teman mereka nggak bisa lari-larian di tempat yang di lapangan dan lain-lain. Terus ada juga penurunan kedisiplinan anak-anak. Kalau misalnya kita dulu saat berangkat ke sekolah, kita menggunakan atribut lengkap seperti memakai seragam lengkap dari atas sampai bawah, memakai kaos kaki, memakai sepatu, memakai dasi, memakai topi dan lain-lain. Tapi ketika kemarin pembelajaran daring, anak-anak cuma menggunakan atasan aja gitu ya. Saat Zoom meeting atau saat Google Meet, teman-teman menggunakan atasan aja, sisanya mereka menggunakan celana pendek gitu. Atau mungkin mereka saat Zoom meeting mereka mematikan kamera lalu mereka tidur. Nah, dan juga salah satu contoh penurunan kedisiplinan anak-anak itu mereka telat untuk mengumpulkan tugasnya. Seperti itu juga bisa ya, penurunan kedisiplinan anak-anak gitu. Nah, terus yang kedua, yang ketiga, peluang. Apa aja sih peluang-peluang yang bisa kita ambil saat pembelajaran daring kemarin? Yang kedua, yang pertama, meningkatkan kerjasama antara anak dan juga orang tua. Yang kedua, pengembangan aplikasi pembelajaran gitu. Bisa mungkin untuk orang teman-teman yang ahli dalam bidang IT, mereka membuat aplikasi tentang pembelajaran gitu yang menarik untuk anak-anak. Yang mungkin guru-guru bisa coba deh install aplikasi ini lalu kalian gunakan. Nah itu kan juga bisa ya. Terus mungkin ada teman-teman orang-orang yang mereka mengembangkan electronic book lalu mereka publish dan akhirnya mereka mendapat keuntungan gitu. Nah terus ada juga yang keempat adalah kita lanjut ya teman-teman. Nah yang terakhir itu ada ancaman. Ancamannya itu apa aja sih yang bisa kejadian kalau kita ketika pembelajaran dari kemarin. Nah yang pertama ada kuota internet. Yang kedua pasti ada di jaringan atau fasilitas pendukung seperti handphone ataupun mungkin laptop seperti itu. Nah terus yang bagaimana sih cara lain gitu ya, cara lain untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Yang pertama kalian bisa identify problem gitu. Kalian bisa mengidentifikasi dulu masalahnya itu tentang apa. Sebenarnya itu masalah tentang apa, topik masalahnya itu tentang apa. Kalian bisa tuliskan dulu di atas ataupun di tengah untuk topik masalahnya. Yang kedua, kalian bisa develop alternatif atau mengumpulkan alternatif yang lain. Jadi ketika kalian menghadapi suatu masalah, kalian harus menuliskan sebanyak mungkin alternatif apa aja yang bisa kalian lakukan. Mungkin entah bisa atau nggak mungkin, pokoknya yang terlintas di pikiran kalian bisa kalian tuliskan tuh sebanyak-banyaknya gitu. Setelah itu yang ketiga, kalian bisa select the best gitu ya, select the best alternatif. Nah setelah kalian menuliskan banyak sekali runtutan alternatif yang bisa kalian lakukan, kalian pilih ini mungkin, ini nggak mungkin, ini bisa, ini nggak bisa, seperti itu. Terus kalian lalu kalian tinggal mengimplementasikan kemungkinan yang bisa kalian lakukan, dan yang terakhir well done gitu. Setelah itu selesai gitu. Karena ketika kita menghadapi suatu masalah,
usahakan kita ini ada banyak pilihan solusinya gitu. Entah itu nggak mungkin atau itu mungkin, kalau bisa sebisa mungkin sebanyak mungkin kalian runtutkan gitu kan. Setelah itu ada juga alternatif lain ketika kita menghadapi sebuah masalah. Nah, kalian bisa menerapkan 5W1H. What, where, when, who. What, when, where, when, who. Oh ya, what, where, when, where, who, dan juga how. Gitu. Kalian tuliskan dulu nih what gitu ya. Nah, apa masalahnya? Satu, when, kapan nih kita bisa merealisasikan solusinya. Terus ada juga who, siapa yang bertanggung jawab gitu. Terus when, kapan, who, dan juga how. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah, yaitu tadi kalian bisa menanyakan kepada tim kalian tentang masalah-masalah tentang opini-opini mereka gitu, apa aja yang terlintas di pikiran mereka tentang masalah tersebut. Nah, itu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.